Ketika berdoa, apakah benar kalau saya mengatakan semoga Tuhan mendengar atau menjawab permohonan dan doa saya ini? Selamat berjumpa kembali dengan saya di dalam video-video singkat yang saya buat. Saya Pastor Samuel Roslim dan video-video saya bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan praktis ya, pertanyaan-pertanyaan bersifat praktis dalam kehidupan kerohanian anak-anak Tuhan. Dan saya harap video-video saya boleh membuka wawasan Bapak Ibu Saudara, sehingga untuk hal-hal yang praktis ini tidak lagi membingungkan bagi Bapak Ibu Saudara. Pertanyaan hari ini seputar doa ya. Apakah kalau kita mengatakan semoga Tuhan mendengar permohonan saya, sebenarnya tepat atau enggak kita menggunakan kata-kata tersebut? Pertama-tama saya ingin menjelaskan dulu bahwa doa adalah lebih dari sekedar kata-kata bagus yang kita rangkai menjadi sebuah doa yang indah. Ya, yang seolah-olah semakin indah doanya, semakin indah kata-kata yang kita dengar, semakin puitis, maka doanya akan semakin didengar oleh Tuhan. No, doa itu adalah sikap hati kita di hadapan Tuhan. Yang dinilai, yang dilihat oleh Tuhan adalah sikap hati kita. Itu sebabnya kenapa orang yang memiliki keterbatasan berbicara sekalipun dapat berdoa dan doanya tuh didengar oleh Tuhan. Ya, so less emphasis on the wording of a prayer. But on the other hand, kata-kata yang kita gunakan menggambarkan dengan jelas tingkat pemahaman kita mengenai Tuhan. Bahkan pertanyaan di atas sesungguhnya menyembunyikan sebuah pertanyaan inti, ya. Pertanyaannya, sebetulnya doa yang penuh iman itu seperti apa sih? Dan apakah dengan berkata semoga Tuhan mendengar doa saya itu berarti saya sedang meragukan, ya, kata-kata semoganya itu kan antara iya dan tidak. Jadi kalau kita ngomong begitu, apakah itu berarti saya sedang meragukan bahwa Tuhan akan menjawab doa saya atau tidak? Gini, sebelum menjawab pertanyaan ini, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan doa yang penuh iman. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 21 ayat 21-22, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuberbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Itu kata Tuhan Yesus. Nah, kepercayaan atau iman seperti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus di sini? Bahkan dikatakan penuh kepercayaan. Apa maksudnya? Harus percaya sungguh-sungguh bahwa doa kita bisa menyebabkan gunung beranjak dan terloncat ke dalam laut? Atau percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan hal-hal yang mustahil seperti itu? Di mana kita harus meletakkan iman kita? Mungkin Bapak Ibu Saudara berkata, oh itu kan sama aja. Begini, berdoa dengan penuh iman sesungguhnya adalah meletakkan iman kita kepada Tuhan dan Tuhan saja. Ya, artinya kita harus percaya dengan sepenuh hati kita, terlepas dari apakah doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan atau tidak. Kita harus percaya sepenuhnya bahwa jika Tuhan menghendaki, maka Dia sanggup melakukannya. Melakukan apa yang kita doakan. Bahkan sesungguhnya untuk mengabulkan doa kita itu sebenarnya hal yang kecil buat Tuhan. Ya. Yang terpenting di sini adalah apakah kita sedang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan atau tidak. Itu yang dikatakan oleh 1 Yohanes 5 ayat 14. Dikatakan begini, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Jadi berdoa dengan penuh iman bukan berarti
meletakkan iman Anda kepada doa itu sendiri, atau kepada cara Anda berdoa, atau kepada postur Anda berdoa. Bukan. Justru Anda sedang menempatkan iman percaya Anda kepada Tuhan, bahwa Allah sanggup mengabulkan doa-doa kita. Ada orang-orang yang berdoa, "Oh Tuhan, kami sudah berdoa, kami sudah berpuasa. 40 hari, 40 malam kami sudah berdoa dan berpuasa. Kami percaya dengan sepenuh hati kami bahwa Engkau akan mengabulkan doa kami." Emfasisnya kepada apa yang sudah dilakukan. "Oh Tuhan, kami sedang berdoa bersatu hati bersama-sama dengan semua orang yang ada di dalam ruangan ini. Bersatu hati dengan tidak ragu-ragu bahwa Engkau pasti mengabulkan apa yang kami mohonkan, apa yang kami mintakan kepadamu." Emfasis kepada kesatuan seluruh orang yang sudah berdoa. Ingat Sadrak, Mesak, dan Abednego? Mereka berdoa ketika mau dilemparkan ke dalam perapian menyala-nyala. Mereka berkata kepada raja, mereka bilang, "Sekalipun Tuhan tidak melepaskan kami, kami tetap tidak akan menyembah patung yang Tuhan buat." Artinya apa? Mereka percaya Tuhan akan melepaskan mereka, tetapi jikalaupun itu bukan kehendak Tuhan untuk melepaskan mereka, iman mereka tidak akan goyah dan mereka tetap percaya kepada Tuhan. Jadi dengan demikian, bukankah lebih baik kalau kita berkata, "Jika permohonan doa kami ini seturut dengan kehendak-Mu, kabulkanlah ya Tuhan." Nah, mungkin ada di antara Bapak, Ibu, Saudara yang kemudian bertanya, "Loh, kalau mengatakan begitu, bukankah sepertinya kita nggak yakin gitu yuk dengan apa yang kita doakan gitu? Sepertinya kita it's an open-ended prayer gitu ya. Mana-mana aja bolehlah gitu. Jadi kayaknya bukan orang yang yakin gitu dengan doanya gitu. Sementara kan firman Tuhan katakan doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya." Nah, pertama-tama sih penekanan ayat tersebut bukanlah kepada kata yakinnya, tetapi kepada kata-kata orang yang benar. Ya, jadi different emphasis. Tapi that's beside the point, ya. Saat ini saya hanya ada satu pertanyaan. Keyakinan kita di dalam berdoa itu sebenarnya yakin bahwa Tuhan pasti mengabulkan, atau yakin bahwa kita sedang berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan? Coba renungkan. Saya percaya bahwa hanya orang-orang yang mengembangkan kedekatannya dengan Tuhan, yang mengenal firman-Nya dan mengenal isi hatinya. Orang-orang yang seperti itulah yang dapat sungguh-sungguh berdoa dengan penuh iman dan keyakinan. Kenapa? Semata-mata karena mereka mengerti isi hati dan kehendak Tuhan. Sehingga doa-doa, setiap doa-doa yang mereka naikkan, itu semuanya in line with what He wants. Sejalan dengan apa yang Tuhan mau. Jadi, saya harap Bapak, Ibu, Saudara mau mengembangkan, ya, lebih daripada sekadar fokus supaya doa-doa saudara dikabulkan. Kembangkanlah kedekatan hidup dengan Tuhan, supaya saudara bisa mengenal hatinya dan berdoa seturut dengan kehendak-Nya. Nah, saya harap apa yang saya bagikan hari ini boleh menjadi pembuka wawasan bagi Bapak Ibu Saudara. Dan saya harap mulai dari saat ini Bapak Ibu Saudara akan mempraktikkan sikap hati yang benar di dalam berdoa. Tuhan Yesus memberkati.